Indonesia bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Rizka. Selamat pagi Brigadir Rizka, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Karla dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini di sejumlah titik di Indonesia yang tentunya rawan kepadatan di jam berangkat perkantoran. Yang pertama yaitu dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini terlihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran mulai nampak adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, yaitu dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Tebet dan juga Manggarai, dan juga dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok dan juga menuju ke arah Tebet ataupun Manggarai. Pastikan Anda berhenti tepat di belakang garis stop guna keselamatan bersama. Dan saat ini juga terlihat dari CCTV kami bahwa sudah ada petugas yang berada di lapangan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau juga kepada seluruh pengendara agar mematuhi arahan petugas yang berada di lapangan demi keselamatan bersama di jalan raya. Selanjutnya kita akan menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terlihat cukup lancar di kawasan ini, yaitu dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke Jalan Ledjen S. Parman maupun dari arah tol dalam kota Pluit yang menuju ke arah Tomang ataupun arah sebaliknya. Dan juga di sisi sebelah kiri yaitu dari Jalan Ledjen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng. Kami himbau kepada para pengendara agar menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan tentunya juga tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dari Jakarta Barat kita akan bergeser menuju ke exit tol Bekasi Barat. Bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, tentunya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terlihat sudah mulai terjadi adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan. Dan lalu lintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Yaitu dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang dan juga Jalan Ahmad Yani, maupun dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, ataupun menuju ke gerbang tol Bekasi Barat. Terlihat juga sudah ada petugas yang berada di lapangan guna melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menggunakan jalur yang benar demi keamanan dan keselamatan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan yang terakhir kita akan menuju ke kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Kondisi arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja pada pagi hari ini masih dalam keadaan kondusif lancar. Dan situasi yang sama juga terjadi dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Pasar Kembang. Harap berhati-hati karena ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan juga tetap waspada karena banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 242 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 20 meninggal dunia, 37 luka berat dan juga 303 luka ringan. Dari 242 kasus kecelakaan tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu waspada dan berhati-hati serta mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi terciptanya Kamseltib Lantas di jalan raya. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya, Anda juga dapat menghubungi kami di 1500669 atau melalui WA kami yaitu di 08578 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari studio NTMC Polri. Kembali ke Karla, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, hasil laga Piala Thomas antara Indonesia melawan Prancis harus diterima tim Indonesia dengan kekalahan pahit. Indonesia kalah 1-4 sekaligus tersingkir. Pada pertandingan ketiga, Rabu dini hari tadi, Anthony Sinisuka Ginting menghadapi Toma Junior Popov. Ginting sempat unggul di game pertama dengan skor 22-20, namun Popov dapat mengembalikan keadaan dengan skor 21-15 di game kedua dan 22-20 di game ketiga.
Dari partai ganda putra, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi kontra pasangan Eloy Adam dan Leo Rossi. Tim Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor identik 19-21, 19-21. Dua tunggal sebelumnya, Jonathan Christie dan Alwi Farhan harus mengakui keunggulan tunggal Perancis. Kemenangan tim putra Indonesia hanya diperoleh dari match kelima antara Alfian dan Fikri melawan Christo dan Toma Popov. It's gone wide, and he's done it. He's come back from the brink. Dari Piala Thomas dan Uber 2026, saudara, tim Uber Indonesia menang dramatis atas Taiwan 3-2. Hasil ini membawa tim Merah Putih menjadi juara grup C. Laga terakhir di penyisihan grup C Piala Uber 2026, Indonesia menurunkan Putri Kusumawardani menghadapi Chu Ping Chan dari Taiwan. Putri berhasil menyumbangkan poin setelah menang 2 game 21-17 dan 21-17. Di partai kedua, Indonesia menurunkan Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Ramadanti. Menghadapi Sim Pinshan, Huang Enzu, Amalia dan Fadia menyerah dalam 2 game 21-23 dan 13-21 dengan durasi 45 menit. Taiwan berbalik unggul setelah di partai ketiga, tunggal putri Lin Xiangti menaklukkan Nikadek Dinda Amartia Pratiwi juga dalam 2 game 21-10 dan 30-29. Indonesia tertinggal 1-2 dari Taiwan. Rasya Alicia Rose, Feby Stianingrum yang turun di partai keempat menyelamatkan Indonesia dengan berhasil menang dari Su Yin Hui, Lin Ji-yun dalam pertarungan ketat 3 game 11-21, 22-20 dan 21-16. Hasil ini menyamakan kedudukan 2-2. Tim Uber Indonesia memastikan kemenangan setelah tunggal putri terakhir, Esther Wardoyo menghadapi Huang Yusun dalam 3 game 15-21, 21-9 dan 21-12. Kemenangan 3-2 atas Taiwan mengantarkan Indonesia sebagai juara grup C Piala Uber 2026, sedangkan Taiwan berada di posisi kedua klasemen. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Edwin Chan. Saya Claudia Carla dan kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya para korban akibat kecelakaan dari kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain pada Senin kemarin. Terima kasih, sampai jumpa. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja